Kita semua tahu nama Adolf Hitler. Gambarannya jelas lah ya, sosok monster, arsitek Perang Dunia II, Holocaust. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya seorang, katakanlah, seniman gagal, mantan gelandangan di Wina, kok bisa gitu naik jadi pemimpin absolut Jerman? Dan ya ampun menjermuskan dunia ke mimpi buruk. Ini bukan sekedar cerita sejarah biasa loh. Betul sekali. Ini soal kompleksitas manusia, kondisi zaman, dan bagaimana satu individu bisa, mengubah segalanya secara drastis. Nah, hari ini kita mau coba telusuri jejaknya. Bukan untuk cari pembenaran ya, jelas bukan itu. Tapi lebih ke mencoba memahami gitu. Gimana sih rangkaian peristiwa, kegagalan dia, mungkin trauma, kondisi politik sosial saat itu bisa membentuk sosok sekontroversial dia. Ya, kita coba lihat dari akarnya. Dari Austria sampai, akhir hayatnya di bunker Berlin. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng, kita mulai dari awal banget nih. Lahir sebagai Adolfus Hitler, 29 April 1889 di Braunau am Inn, Austria. Keluarganya biasa aja kan? Betul. Tapi soal nama Hitler ini ada ceritanya sendiri, agak unik. Oh iya, gimana toh? Jadi, nama itu nggak langsung Hitler. Ayahnya, Alois, itu sebenarnya anak di luar nikah dari Maria Anna Schicklgruber. Kakek biologis Hitler siapa? Wah, itu sampai sekarang masih jadi misteri. Serius? Belum ketahuan? Belum ada kepastian. Nama Hitler itu baru muncul belakangan. Ada kemungkinan karena pendeta salah catat nama ayah tiri Alois yang aslinya Hitler jadi Hitler. Tapi yang penting dicatat, Alois ini orangnya kerja keras loh. Dia berhasil naik dari kemiskinan jadi pegawai kementerian. Ya, kelas menengah lah. Menarik. Terus masa kecil Hitler sendiri gimana? Katanya nggak stabil ya, sering pindah-pindah. Iya betul, sempat pindah ke Passau, Jerman. Nah, di sana dia belajar dialek Bavaria rendahan yang nanti jadi ciri khas pidatonya itu. Bukan aksen Jerman Austria, terus balik lagi ke Austria. Dan di sekolah katanya juga bandel ya? Dikenal pemberontak dan agak malas gitu di Volksschule, sekolah dasarnya. Hubungannya sama ayahnya juga, penuh konflik. Ayahnya kan disiplin banget ya, tapi ibunya, Clara Polzel, itu sangat sayang sama dia, sangat protektif. Oh, jadi kontras gitu ya perlakuan orang tuanya? Banget. Ditambah lagi usaha ayahnya buat bertani juga gagal. Jadi bisa dibayangkan ya, masa kecilnya penuh ketidakpastian, terus hubungan orang tua yang sangat berbeda. Ini bisa jadi fondasi yang rumit lah buat perkembangan jiwanya nanti. Tapi katanya sempat ada momen positif sebentar ya, pas umur 8 tahun. Ah iya, dia sempat ikut paduan suara gereja. Katanya sih waktu itu dia pengen jadi pendeta, cita-cita masa kecil kita. Tapi itu nggak lama kan, terus ada tragedi besar yang menimpa keluarganya. Betul sekali. Tahun 1900, ini pukulan berat banget buat dia. Adiknya laki-laki, Edmund, meninggal karena campak. Hitler ini katanya dekat sekali sama Edmund. Pasti dampaknya besar ya buat anak seusia dia. Besar banget. Sumber-sumber bilang dia berubah drastis setelah itu. Dari anak yang tadinya lumayan percaya diri, jadi pemurung, penyendiri. Konfliknya sama ayah dan guru-gurunya juga makin menjadi-jadi. Kayaknya sih ini jadi semacam, retakan fundamental dalam jiwanya. Luka yang mungkin nggak pernah benar-benar sembuh. Dan konflik sama ayahnya berlanjut lagi soal pilihan sekolah kan? Iya, ayahnya pengen Hitler masuk sekolah teknik, Realschule di Linz. Tapi Hitler ngotot mau jadi seniman. Ngotot banget. Sampai sengaja bikin nilai jelek katanya buat memberontak. Begitulah ceritanya, sebagai bentuk pemberontakan. Nah, di Linz ini juga, dia mulai terpapar ideologi-ideologi baru. Nasionalisme Jerman yang kuat, terus mulai muncul sentimen anti-Yahudi juga di lingkungannya. Dia mulai pakai sapaan Heil, nyanyi lagu kebangsaan Jerman, Deutschlandlied. Kapan pemberontakannya ke ayahnya ini berakhir? Baru berhenti setelah ayahnya, Alois, meninggal mendadak tahun 1903. Setelah itu, dia pindah sekolah ke Steyr tahun 1904. Prestasinya sempat membaik sedikit lah. Dia lulus ujian akhir tahun 1905, tapi ya gitu, nggak lanjut sekolah lagi, obsesinya tetap satu. Jadi seniman? Jadi seniman, itu yang dia kejar terus. Dan obsesi inilah yang akhirnya bawa dia ke Wina tahun 1907 ya, mengejar mimpi jadi pelukis. Modalnya dari tunjangan yatim piatu sama dukungan ibunya. Gimana hasilnya pas daftar Akademi Seni Rupa Wina? Yah, nggak mulus, ditolak. Ditolak? 2 kali malah. Tahun 1907 ditolak, coba lagi tahun 1908, ditolak lagi.
Sempat disarankan coba aja masuk sekolah arsitektur, tapi kualifikasi akademisnya nggak mencukupi. Wah, itu pasti pukulan telak banget buat egonya ya, ditolak di bidang yang dia anggap panggilan hidupnya. Tentu, bayangkan aja. Apakah ini yang memicu kebenciannya? Susah dipastikan 100%. Tapi momen penolakan ini jelas jadi titik penting, titik kekecewaan besar dalam hidupnya. Dan pukulan berikutnya nggak nunggu lama ya. Iya. Ibunya, Clara, yang sangat dia sayangi, meninggal karena kanker payudara bulan Desember 1907. Usianya baru 18 tahun waktu itu. Kehilangan figur ibu yang begitu dekat. 2 tahun kemudian, nasibnya makin parah. Uangnya habis, jadi gelandangan di Wina. Beneran. Beneran, tahun 1909 itu uangnya habis. Dia hidup menggelandang, tidur di penampungan tunawisma, kerja serabutan apa aja yang bisa. Termasuk jual lukisan-lukisan kecil pemandangan Wina buat bertahan hidup. Periode yang sangat-sangat kelam buat dia. Wina saat itu kayak gimana sih situasinya? Wah, Wina itu kayak kawah Chandra di muka lah istilahnya. Kota besar yang penuh gejolak sosial politik. Ideologi-ideologi ekstrim banyak berkembar di sana. Termasuk antisemitisme yang kuat. Ada tokoh kayak wali kota Karl Lueger yang memang terang-terangan anti-Yahudi. Apakah di periode ini kebenciannya pada Yahudi mulai terbentuk kuat? Ini pertanyaan penting tapi jawabannya kompleks. Menariknya, di bukunya Mein Kampf, Hitler itu nggak pernah ngasih alasan spesifik kenapa dia benci Yahudi. Cuma bilang itu bagian dari perjuangan hidup. Teori sih banyak ya. Ada yang bilang karena ditolak akademi seni, katanya ada juri Yahudi. Ada yang bilang pengalaman pribadi yang buruk. Ada juga spekulasi soal dokter ibunya, Dr. Bloch, yang Yahudi. Tapi ini aneh, karena nanti Dr. Bloch ini justru dia lindungin loh. Oh iya. Iya, jadi susah banget nentuin penyebab pastinya. Pengaruh Karl Lueger mungkin kuat, tapi yang jelas pengalaman pahit di Wina, kegagalan, kemiskinan, dan atmosfer kota yang penuh kebencian itu menempa dia, membuatnya jadi lebih radikal. Lepas dari masa suram di Wina, dia pindah ke Munich, Jerman tahun 1913. Nah ini juga unik, dia kan warga Austria, tapi kok bisa ikut Perang Dunia Pertama di pihak Jerman? Itu juga satu keanehan. Tahun 1914 awal, dia sempat gagal tes wajib militer Austria karena dianggap fisiknya nggak cukup kuat. Tapi begitu Perang Dunia I meletus Agustus 1914, dia malah secara sukarela daftar ke Angkatan Darat Bavaria di Jerman. Dan diterima. Mungkin ada kesalahan administrasi atau gimana, nggak jelas juga. Gimana pengalamannya di medan perang? Dia bertugas sebagai pelari pesan, Meldingänger, di front barat. Tugas yang cukup berbahaya sebenarnya. Dia ikut pertempuran-pertempuran besar, kayak pertempuran Ypres pertama. Dia juga beberapa kali terluka. Dapat penghargaan juga kan dia? Iya, dapat beberapa medali. Salib besi kelas 2 tahun 1914. Terus pernah terluka di pertempuran Somme tahun 1916. Dapat lencana luka hitam tahun 1918. Dan yang paling bergengsi, salib besi kelas 1 Agustus 1918. Ini lumayan langka loh buat prajurit berpangkat kopral atau Gefreiter kayak dia. Ada cerita menarik di balik salib besi kelas 1 itu? Ada. Ironis banget. Rekomendasi penghargaan itu datang dari atasannya langsung, Letnan Hugo Gutmann, yang ternyata seorang Yahudi. Wow, dunia memang penuh ironi ya. Banget. Nah, menjelang akhir perang, Oktober 1918, dia kena serangan gas mustard. Sempat buta sementara. Pas dia lagi dirawat di rumah sakit, dia dengar kabar Jerman kalah perang dan Kaisar Wilhelm II turun tahta. Gimana reaksinya waktu itu? Hancur lebur. Marah besar. Dia sangat terpukul dengan kekalahan Jerman. Dan dia langsung menyalahkan pihak lain. Menurut dia, Jerman kalah bukan karena kalah di medan perang, tapi karena dikhianati dari dalam. Dikhianati siapa maksudnya? Propaganda Yahudi, katanya. Dan juga politisi sipil, kaum sosialis, komunis. Disinilah lahir Dolch Stoß Legende, mitos tikaman dari belakang. Narasi kalau tentara Jerman yang hebat, itu sebenarnya ditikam dari belakang oleh pengkhianat di tanah air. Dan narasi ini yang dia pakai terus nanti ya? Tepat sekali. Ini jadi fondasi retorika politiknya dia nanti. Jadi cara dia mengkambing hitamkan Yahudi dan lawan politiknya atas semua masalah Jerman pasca perang. Krisis ekonomi, perjanjian Versailles yang dianggap memalukan, semua salah mereka. Balik ke Munich setelah perang, hidupnya berubah lagi. Dia nggak langsung terjun ke politik kan? Nggak langsung. Dia masih di militer awalnya.
Terus bulan Juli 1919, dia ditunjuk jadi Verbindungsmann, semacam agen intelijen atau informan untuk Reichswehr, angkatan bersenjata Jerman pasca perang. Tugasnya apa? Menyusup dan memata-matai partai-partai politik kecil yang baru muncul di Munich. Salah satunya Partai Pekerja Jerman atau DAP. Nah, ini dia titik masuknya ke politik ya. Betul. Momen yang sangat menentukan. Waktu dia datang ke salah satu pertemuan DAP bulan September 1919, dia malah nggak tahan buat nggak ikut nyimbrung debat di situ. Pidatonya ternyata mengesankan banget ketua partai saat itu, Anton Drexler. Langsung direkrut. Drexler ngasih dia pamflet partai. Hitler tertarik. Singkat cerita, dia gabung ke DAP. Nomor anggotanya 555, padahal aslinya dia anggota ke-55. Sengaja dilebihin nolnya, biar kelihatan partainya udah besar. Oh, trik marketing politik ya. Bisa dibilang gitu. Di DAP ini dia juga ketemu salah satu mentor ideologisnya, Dietrich Eckart, anggota Thule Society, kelompok okultis nasionalis gitu. DAP ini kemudian ganti nama jadi NSDAP kan, Partai Nazi yang kita kenal. Betul. Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, NSDAP. Hitler sendiri yang ikut merancang program partai dan juga bendera swastika yang ikonik itu. Dia cepet banget naik daun di partai. Kenapa? Karena kemampuan pidatonya. Dia jadi orator utama partai. Isi pidatonya apa aja biasanya? Keras banget. Menyerang perjanjian Versailles habis-habisan, menyerang politisi saingan, kaum Marxis, dan terutama yang jadi fokus utamanya, Yahudi. Pidatonya penuh kebencian, tapi memukau massa yang frustrasi saat itu. Di dalam partai sendiri gimana posisinya? Langsung jadi pemimpin? Nggak semulus itu. Ada perebutan kekuasaan internal juga. Juni 1921, ada upaya dari anggota lain buat merger dengan partai lain, dan ini bisa melemahkan posisi Hitler. Dia bereaksi keras. Dia ngancam mau mengundurkan diri. Partai panik dong. Panik. Mereka sadar betul kalau Hitler itu aset terbesar mereka, magnet massa. Akhirnya, Juli 1921 mereka nurutin tuntutan Hitler. Dia diangkat jadi ketua partai dengan kekuasaan nyaris absolut, menggantikan Drexler. Program 25 poin partai yang dirilis Februari 1920 itu isinya memang campur aduk ya. Ada nasionalisme ekstrim, anti-kapitalis, bahkan ada nuansa sosialisnya. Tapi intinya yang paling kental dan jadi alat propaganda utama ya antisemitisme yang sangat kuat. Rasa makin kuat dan didukung massa, dia mulai nekat nih, mencoba ambil alih kekuasaan secara paksa di Munich tahun 1923, yang dikenal sebagai Bierholputsch itu ya? Betul. November 1923, bersama tokoh militer veteran terkenal, Jenderal Ludendorff. Mereka coba menggulingkan pemerintahan Bavaria sebagai langkah awal merebut Berlin. Tapi ya, gagal total. Gagalnya gimana? Ada bentrokan dengan polisi. Cukup kacau. 16 anggota Nazi dan 4 polisi tewas. Hitler sendiri berhasil kabur awalnya. Sempat depresi berat, bahkan katanya terpikir bunuh diri. Tapi akhirnya dia ditangkap 2 hari kemudian. Harusnya dihukum berat dong ya percobaan kudeta? Harusnya. Tapi ini lagi-lagi ironi. Pengadilannya justru jadi panggung besar buat dia. Dia dikasih kesempatan berpidato panjang lebar, membela tindakannya, menyebarkan ideologinya, diliput media nasional. Dia jadi terkenal se-Jerman. Vonisnya cuma 5 tahun penjara karena pengkhianatan. 5 tahun? Itu ringan banget untuk kudeta? Ringan banget. Dan dari 5 tahun itu, dia cuma menjalani sekitar 8 atau 9 bulan di penjara Landsberg. Dibebaskan Desember 1924. Selama di penjara pun, dia dapat perlakuan istimewa. Kamar sendiri, boleh terima tamu bebas. Dia juga sempat menolak dideportasi ke Austria, tanah kelahirannya. Terus April 1925, dia resmi melepas kewarganegaraan Austrianya, jadi stateless, tanpa negara. Di penjara Landsberg ini dia nulis buku terkenalnya itu kan, Mein Kampf. Tepat. Dia mendiktekannya ke teman sesama tahanan awalnya Emil Morris, terus dilanjutin Rudolf Hess. Mein Kampf artinya perjuanganku. Isinya apa aja sih di buku itu? Cuma autobiografi? Nggak cuma itu, memang ada bagian autobiografinya, tapi banyak juga isinya soal ideologi rasialnya dia yang ekstrim. Rencana-rencananya untuk mengubah masyarakat Jerman jadi masyarakat Arya murni.
Dan yang paling mengerikan, di buku itu, dia secara eksplisit dan berulang kali menyamakan orang Yahudi dengan kuman penyakit, dengan racun yang harus dibasmi dari tubuh bangsa Jerman. Ini udah sinyal yang sangat jelas soal niat genosidanya di kemudian hari. Dan buku ini laku keras. Anehnya, iya. Laku keras banget dan bikin Hitler jadi kaya raya dari royaltinya. Keluar dari penjara tantangannya pasti beda lagi ya. Partai Nazi sempat dilarang kan setelah putsch? Betul. Partainya sempat dilarang. Ditambah lagi, pertengahan tahun 1920-an itu ekonomi Jerman sempat membaik sedikit di bawah pemerintahan Republik Weimar. Ini justru mengurangi peluang buat agitasi politik ekstrim kayak yang biasa Nazi lakukan. Terus gimana dia membangun kekuatannya lagi? Dia pintar. Dia bikin kesepakatan sama Perdana Menteri Bavaria. Janjinya, dia akan cari kekuasaan lewat jalur legal, lewat pemilu, bukan kekerasan lagi. Sebagai imbalannya, larangan terhadap Partai Nazi dicabut Februari 1925. Tapi karena pidatonya yang dianggap masih menghasut, dia sendiri dilarang bicara di depan umum di banyak wilayah Jerman sampai sekitar tahun 1927. Jadi gimana cara dia membesarkan partai kalau nggak boleh pidato? Dia mengandalkan orang lain. Ada Strasser bersaudara, Gregor dan Otto, sama Joseph Goebbels. Mereka yang ditugaskan membangun struktur partai di wilayah Jerman Utara. Hitler fokus konsolidasi di Bavaria. Tapi titik balik sesungguhnya baru datang beberapa tahun kemudian. Apa tuh titik baliknya? Tahun 1929. Krisis ekonomi global. Depresi besar yang dimulai dari Amerika Serikat itu menghantam Jerman dengan sangat parah. Dampaknya separah apa di Jerman? Luar biasa parah. Pengangguran meroket gila-gilaan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Bank-bank bangkrut. Kemiskinan dan keputusasaan meluas di mana-mana. Nah, kondisi kaos ini jadi peluang emas buat Hitler dan Partai Nazi. Kenapa jadi peluang emas? Karena mereka datang menawarkan solusi simpel dan janji-janji yang kedengarannya menarik buat orang yang lagi putus asa. Mereka janji menolak perjanjian Versailles yang dibenci rakyat Jerman, janji memperbaiki ekonomi, janji menyediakan lapangan pekerjaan. Plus, mereka terus-menerus menyalahkan Yahudi dan komunis sebagai biang keladi semua masalah. Dan ini berhasil menarik dukungan. Sangat berhasil. Dukungan buat Nazi meroket tajam. Ditambah lagi, kalangan industrialis dan pebisnis kaya yang takut sama ancaman komunisme juga mulai banyak yang ngasih dukungan finansial ke Nazi. Mereka anggap Nazi benteng melawan komunis. Pengaruh politiknya makin besar ya setelah ini. Jauh lebih besar. Februari 1932, dia akhirnya berhasil dapat kewarganegaraan Jerman setelah bertahun-tahun stateless. Ini penting karena artinya dia bisa ikut mencalonkan diri jadi presiden. Dia ikut pemilihan presiden 1932. Ikut. Lawannya presiden petahana yang udah sepuh tapi sangat dihormati, Paul von Hindenburg. Hitler kalah sih di pemilihan itu, tapi dia berhasil meraih 35% suara. Itu angka yang sangat besar dan menunjukkan dia udah jadi kekuatan politik utama yang nggak bisa diabaikan lagi. Setelah pemilu presiden itu, situasi politik Jerman makin nggak stabil ya? Makin nggak stabil. Pemerintahan koalisi silih berganti jatuh bangun. Tekanan ke Presiden Hindenburg makin besar buat mencari solusi. Kaum konservatif di lingkaran Hindenburg, kayak Franz von Papen, mulai berpikir mungkin mereka bisa manfaatin popularitas Hitler. Mereka pikir kalau Hitler jadi kanselir, kepala pemerintahan, mereka bisa mengendalikan dia dari belakang. Dan Hindenburg setuju. Awalnya ragu banget. Hindenburg nggak suka sama Hitler. Tapi akhirnya, karena tekanan politik dan janji kaum konservatif kalau mereka bisa menjinakkan Hitler, Hindenburg dengan enggan menunjuk Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman pada 30 Januari 1933. Mereka nggak sadar, mereka baru aja ngebuka pintu buat kediktatoran. Begitu jadi kanselir, apa langkah pertama Hitler? Dia nggak buang waktu kan? Sama sekali nggak buang waktu. Gerak cepat banget. Langkah pertamanya, langsung menuntut dan mendapatkan kontrol atas aparat kepolisian, terutama di Prusia, negara bagian terbesar Jerman. Ini krusial buat langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya apa? Sebulan kemudian, 27 Februari 1933, terjadi peristiwa besar. Gedung Parlemen Jerman, Reichstag, kebakaran hebat. Kebakaran Reichstag. Ini momen penting banget kan? Sangat penting. Seorang pemuda komunis Belanda, Marinus van der Lubbe, ditangkap di lokasi kejadian. Hitler dan Nazi langsung memanfaatkan ini. Mereka bilang, ini bukti adanya konspirasi komunis untuk menggulingkan pemerintahan. Dan mereka berhasil meyakinkan Hindenburg. Berhasil.
Mereka meyakinkan Hindenburg untuk menandatangani dekret darurat demi melindungi rakyat dan negara dari ancaman komunis. Dekret ini dikenal sebagai Dekret Kebakaran Reichstag. Apa isi dan dampak dekret itu? Dampaknya luar biasa mengerikan bagi demokrasi Jerman. Dekret ini menangguhkan hampir semua hak-hak sipil dasar yang dijamin Konstitusi Weimar. Kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, privasi surat dan telepon, semua dihapus. Polisi diberi wewenang menangkap dan menahan orang tanpa batas waktu, tanpa perlu pengadilan. Langsung dipakai buat menindas lawan politik? Langsung, ribuan anggota Partai Komunis dan lawan politik lainnya ditangkap dalam beberapa hari. Partai Komunis secara efektif dilumpuhkan menjelang pemilu berikutnya. Soal siapa sebenarnya dalang kebakaran Reichstag itu sendiri, sampai sekarang masih jadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada yang percaya van der Lubbe sendirian, ada yang curiga Nazi terlibat. Tapi yang jelas, Nazi sangat diuntungkan oleh peristiwa ini. Belum cukup sampai di situ kan? Masih ada langkah lagi buat mengamankan kekuasaan absolut. Belum cukup. Setelah pemilu Maret 1933, yang hasilnya Nazi nggak dapat mayoritas mutlak tapi tetap dominan, Hitler mendorong parlemen buat mengesahkan sebuah undang-undang yang luar biasa. Namanya Ermächtigungsgesetz atau Undang-Undang Pengaktifan. Apa isi undang-undang pengaktifan ini? Kabinet bisa bikin undang-undang sendiri tanpa perlu persetujuan parlemen, bahkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi sekalipun. Itu kan sama aja membubarkan parlemen secara fungsi. Kok bisa lolos? Bisa lolos karena intimidasi dan kekerasan. Anggota parlemen komunis udah ditangkapi sebelumnya. Anggota parlemen sosial demokrat banyak yang diancam atau nggak berani datang. Gedung opera tempat sidang dikepung sama pasukan SA dan SS Nazi. Dengan tekanan seperti itu, RUU ini lolos telak pada 23 Maret 1933. Cuma Partai Sosial Demokrat yang berani menentang. Suaranya 444 setuju, lawan 94 menolak. Jadi secara de facto, ini akhir dari Republik Weimar dan awal kediktatoran Nazi ya? Tepat sekali. Momen pengesahan Undang-Undang Pengaktifan ini secara efektif menandai lahirnya kediktatoran Nazi yang legal secara hukum. Setelah ini, proses penghancuran semua oposisi berjalan cepat. Gimana prosesnya? Partai Sosial Demokrat dilarang Juni 1933. Asetnya disita. Serikat-serikat Buruh Independen dibubarkan paksa Mei 1933, para pemimpinnya ditangkap, banyak yang dikirim ke kamp konsentrasi pertama yang baru dibuka di Dachau. Partai-partai politik lain dipaksa membubarkan diri satu persatu. Juli 1933, keluar hukum yang menyatakan Nazi sebagai satu-satunya partai politik yang legal di Jerman. Kediktatoran satu partai sempurna. Tapi di dalam Nazi sendiri masih ada potensi ancaman kan? Dari SA, para militer mereka yang jumlahnya besar itu. Betul, SA atau Sturmabteilung, pasukan badai pimpinan Ernst Röhm, ini jumlahnya udah jutaan. Mereka brutal dan banyak anggotanya yang pengen revolusi kedua yang lebih radikal, yang juga mengincar kalangan elit lama dan militer. Ini bikin khawatir elit militer Jerman, Reichswehr, dan juga kalangan konservatif. Bahkan Hitler sendiri mulai merasa SA terlalu kuat dan susah dikendalikan. Bisa jadi saingan. Jadi Hitler menyingkirkan mereka juga. Dengan cara yang sangat kejam. Antara 30 Juni sampai 2 Juli 1934, Hitler melancarkan operasi pembunuhan massal yang dikenal sebagai Malam Pisau Panjang atau Nachtlangenmesser. Kode operasinya burung kolibri. Siapa aja korbannya? Target utamanya pimpinan SA, termasuk Ernst Röhm sendiri yang dibunuh di sel penjaranya. Tapi Hitler memanfaatkan momen ini juga buat menyingkirkan musuh-musuh politik lamanya, termasuk beberapa tokoh konservatif yang dulu bantu dia naik kuasa, tapi sekarang dianggap penghalang, kayak mantan kanselir Kurt von Schleicher. Ratusan orang dibunuh tanpa pengadilan. Reaksi publik gimana? Dunia pasti kaget kan? Dunia internasional kaget dan ngeri. Tapi di dalam negeri Jerman, banyak yang justru lega. Propaganda Goebbels berhasil meyakinkan publik kalau tindakan ini perlu untuk memulihkan ketertiban dan mencegah kudeta SA. Militer Jerman juga senang karena saingan mereka disingkirkan. Mereka bahkan secara resmi berterima kasih pada Hitler. Konsolidasi kekuasaan tinggal selangkah lagi ya? Tinggal menunggu Presiden Hindenburg meninggal. Dan itu terjadi nggak lama kemudian, Agustus 1934. Begitu Hindenburg meninggal, Hitler langsung bertindak. Jabatan presiden dihapus, kekuasaannya digabung dengan jabatan kanselir. Hitler mengambil gelar baru, Führer und Reichskanzler, pemimpin dan kanselir Reich.
Dan militernya? Ini langkah terakhir yang krusial. Seluruh anggota angkatan bersenjata Jerman disuruh mengucapkan sumpah setia baru. Bukan lagi sumpah setia kepada konstitusi atau negara, tapi sumpah setia secara pribadi langsung kepada Adolf Hitler sebagai Führer. Selesai sudah, kediktatoran absolut secara de jure dan de facto telah berdiri kokoh. Gimana caranya? Dia bisa tetap populer di mata banyak orang Jerman, padahal tindakannya sebrutal itu dan kekuasaannya absolut. Itu kombinasi banyak faktor sih. Pertama, jelas karisma personalnya dan kemampuan pidatonya yang luar biasa itu. Dia bisa membangkitkan semangat nasionalisme, janji mengembalikan kejayaan Jerman. Kedua, propaganda Goebbels yang sangat efektif, mengkultuskan Hitler dan menyalahkan semua massa ke kambing hitam, terutama Yahudi. Ketiga, ada perbaikan ekonomi yang nyata di awal-awal kekuasaannya. Pengangguran memang turun drastis. Tapi perbaikan ekonominya itu sehat nggak? Nah, itu dia. Cara pemulihan ekonominya itu sebenarnya sangat meragukan dan gak berkelanjutan. Banyak didanai lewat skema utang tersembunyi kayak surat utang MEVO, cetak uang, juga dari hasil sita aset lawan politik, dan terutama aset milik warga Yahudi yang mulai didiskriminasi secara sistematis. Prioritas utama pengeluaran negara juga bukan kesejahteraan rakyat, tapi persenjataan militer besar-besaran. Jelas tujuannya buat perang. Tapi menarik juga sih kalau kita lihat lagi soal antisemitismenya di awal-awal kekuasaan. Ada beberapa pengecualian yang agak aneh. Pengecualian gimana maksudnya? Contohnya Dr. Eduard Bloch, dokter Yahudi yang dulu merawat ibunya Hitler sampai meninggal. Hitler justru ngasih perlindungan khusus buat Dr. Bloch dan keluarganya, bahkan bantu mereka emigrasi dengan selamat ke Amerika. Terus ada lagi Emil Maurice, salah satu pendiri SS dan supir pribadi Hitler, yang ternyata punya darah Yahudi. Hitler secara pribadi ngasih surat keterangan kalau Maurice itu Arya kehormatan, biar tetap bisa di SS. Wah, itu kok bisa gitu ya? Kontradiktif banget sama ideologinya. Iya, sangat kontradiktif. Apakah ini menunjukkan kalau di awal dia masih punya sedikit sisi manusiawi? Atau ini cuma pengecualian yang sangat terhitung untuk alasan pribadi atau strategis? Susah dijawab pasti. Tapi ini menunjukkan kompleksitas atau mungkin inkonsistensi dari kebenciannya itu sendiri. Di panggung internasional dia mulai menunjukkan taringnya ya? Jelas, langsung agresif. Dia secara terbuka melanggar poin-poin perjanjian Versailles soal pembatasan militer Jerman. Tahun 1933, Jerman keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Dia mulai membangun aliansi, Pakta Anti-Komintern, tahun 1936, dengan Jepang. Nanti Italia juga gabung. Tujuannya jelas, ekspansi wilayah, mengejar apa yang dia sebut Lebensraum, ruang hidup untuk bangsa Jerman di Eropa Timur. Target awalnya, Austria dan Cekoslovakia. Tenaga kerja paksa dari tahanan kamp konsentrasi juga mulai banyak dipakai buat proyek-proyek besar dan industri militernya. Kapan agresinya dimulai secara fisik? Maret 1938, Jerman melakukan Anschluss, aneksasi atau penyatuan paksa dengan Austria, tanah kelahirannya. Negara-negara barat cuma protes tapi nggak bertindak. Merasa nggak ada perlawanan berarti, setahun kemudian, Maret 1939, dia menginvasi dan mencaplok sisa wilayah Cekoslovakia. Lagi-lagi, barat cuma diam. Nah, puncaknya adalah 1 September 1939. Invasi Polandia, pemicu Perang Dunia II. Tepat, invasi Polandia ini akhirnya bikin Inggris dan Prancis nggak punya pilihan lain. Mereka udah ngasih jaminan ke Polandia. Tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perang Dunia II dimulai. Kenapa dia kayaknya buru-buru banget ya mulai perang sebesar ini? Ada spekulasi dia itu paranoid, takut mati muda sebelum semua ambisi gilanya tercapai. Dia merasa cuma dia yang bisa mewujudkan Lebensraum itu. Awal perang Jerman kayaknya nggak terbendung ya? Iya, taktik Blitzkrieg, perang kilat mereka, sangat sukses di awal. Denmark, Norwegia, Belanda, Belgia, Luxembourg, bahkan Prancis yang dianggap punya militer kuat, semua takluk dalam hitungan minggu di tahun 1940. Cuma Inggris yang bertahan, terutama karena kekuatan udaranya di pertempuran Britania. Perangnya terus meluas ya? Meluas banget, ke Afrika Utara, Balkan. Lalu Juni 1941, Hitler membuat keputusan yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai kesalahan strategis terbesarnya, menginvasi Uni Soviet, Operasi Barbarossa.
Ini membuka front timur yang luar biasa besar dan brutal, yang akhirnya menguras sumber daya Jerman habis-habisan. Amerika Serikat masuk perang kapan? Desember 1941, setelah Jepang, sekutu Jerman, menyerang Pearl Harbor. Yang aneh, beberapa hari setelah Pearl Harbor, justru Hitler yang lebih dulu menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Padahal AS mungkin awalnya akan fokus ke Jepang dulu. Ini keputusan yang makin menyulitkan posisi Jerman. Bersamaan dengan perang yang makin meluas dan brutal ini, nasib orang Yahudi di wilayah kekuasaan Nazi gimana? Makin mengerikan, eskalasinya cepat banget. Desember 1941, setelah invasi Soviet, Hitler diduga memberi perintah lisan untuk pemusnahan fisik Yahudi Rusia. Lalu puncaknya, Januari 1942, diadakan konferensi Wannsee di dekat Berlin. Konferensi Wannsee itu apa? Itu pertemuan petinggi-petinggi SS dan pejabat Kementerian Nazi untuk mengkoordinasikan implementasi dari apa yang mereka sebut solusi akhir untuk masalah Yahudi, Endlösung der Judenfrage. Intinya, ini adalah peresmian rencana genosida sistematis terhadap seluruh populasi Yahudi di Eropa. Gimana cara mereka melaksanakannya? Lewat kamp konsentrasi yang udah ada, tapi fungsinya diubah dan diperluas jadi kamp pemusnahan, Vernichtungslager, seperti Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Sobibor. Di sana dibangun kamar-kamar gas untuk pembunuhan massal. Jutaan orang Yahudi dari seluruh Eropa ditangkap, dideportasi dengan kereta ternak dalam kondisi mengerikan, lalu dibunuh secara sistematis atau mati karena kelaparan, kerja paksa, penyakit, dan penyiksaan brutal. Berapa total korbannya? Angka pastinya sulit dihitung. Tapi perkiraan paling umum sekitar 11 juta jiwa tewas di kamp-kamp konsentrasi dan pembantaian lainnya. Ini termasuk sekitar 6 juta orang Yahudi, sekitar 1,5 juta orang Roma Gipsi, jutaan warga sipil Polandia dan Soviet, tawanan perang Soviet, penyandang disabilitas, lawan politik, homoseksual, saksi Yehova. Belum lagi korban tewas akibat kebijakan kelaparan yang disengaja, seperti Hunger Plan di wilayah Soviet. Total korban akibat kebijakan rezim Nazi secara keseluruhan mungkin mencapai 19 hingga 20 juta jiwa. Skala kejahatan yang tak terbayangkan. Tapi sehebat apapun mesin perangnya, akhirnya roda berputar juga kan? Kapan Jerman mulai terdesak? Mulai terasa sejak akhir 1942, awal 1943. Setelah kekalahan besar di Stalingrad, Soviet, dan El Alamein, Afrika Utara. Tahun 1944 jadi tahun yang berat. Sekutu Barat berhasil mendarat di Normandia, Prancis, D-Day, Juni 1944, membuka front Barat yang kedua. Sementara, Tentara Merah Soviet terus merangsek maju dari timur. Jerman terjepit dari dua arah. Hitler masih coba melawan. Masih. Serangan balasan terakhir yang besar dia lancarkan di Ardennes, Belgia, Desember 1944, yang dikenal sebagai Pertempuran Bulge. Sempat bikin sekutu kaget, tapi akhirnya gagal total dan menghabiskan sisa-sisa kekuatan Jerman. Setelah itu, Jerman praktis tinggal menunggu waktu. Kota-kotanya dibom habis-habisan. Hitler sendiri makin terisolasi di bunkernya di Berlin, makin paranoid, gak percaya sama jenderalnya sendiri, menyalahkan mereka atas kekalahan. Hari-hari terakhirnya dihabiskan di Führer Bunker, bunker bawah tanah yang kompleks di bawah kantor Kanselir Reich di Berlin. Sekitar tanggal 22 April 1945, dengan tentara merah Soviet udah di pinggiran Berlin, dia akhirnya memutuskan untuk nggak kabur. Dia akan tinggal dan mati di Berlin. Di tengah kekacauan akhir perang itu, dia sempat menikah ya? Iya. Tanggal 28 menjelang 29 April 1945 dini hari, dia secara resmi menikahi kekasih lamanya Eva Braun dalam upacara singkat di bunker. Mereka berdua udah berjanji akan mati bersama. Akhir hidupnya gimana persisnya? Sangat dramatis dan sesuai dengan skenarionya sendiri. Sore hari tanggal 30 April 1945, pasukan Soviet udah bertempur sangat dekat, mungkin cuma 500 meter dari bunker. Setelah makan siang terakhir dan pamitan dengan staf, Nyah Hitler dan Eva Braun masuk ke kamar pribadi mereka. Hitler menembak kepalanya sendiri dengan pistol, sementara Eva Braun menelan kapsul sianida. Jenazahnya? Sesuai perintah Hitler sebelumnya, beberapa ajudannya membawa jenazah mereka berdua ke taman di atas bunker, menyiramnya dengan bensin, lalu membakarnya. Tujuannya biar jenazahnya nggak jatuh ke tangan Soviet dan dipamerkan. Beberapa saat setelah Hitler bunuh diri, Joseph Goebbels, menteri propagandanya yang ditunjuk jadi kanseler pengganti, juga bunuh diri.
Tanggal 1 Mei, Goebbels dan istrinya meracuni ke-6 anak mereka, lalu bunuh diri bersama. Tanggal 2 Mei, pasukan Jerman di Berlin akhirnya menyerah kepada Soviet. Perang di Eropa secara efektif berakhir. Tapi cerita kematian Hitler nggak langsung diterima begitu aja kan di dunia luar. Banyak simpang siur soal nasib jenazahnya. Betul sekali. Karena Soviet yang pertama kali menemukan lokasi bunker dan sisa-sisa jenazah yang terbakar itu, mereka awalnya sangat merahasiakan penemuan mereka. Mereka melakukan otopsi diam-diam, tapi informasinya simpang siur dan kadang kontradiktif. Jenazah keluarga Goebbels dan bahkan anjing kesayangan Hitler, Blondie, beberapa kali digali dan dipindah-pindahkan oleh Soviet. Tapi soal sisa tubuh Hitler dan Eva Braun, lama banget gak ada bukti fisik yang benar-benar bisa diverifikasi secara independen, kecuali beberapa fragmen gigi dan rahang yang mereka simpan. Sertifikat kematian resmunya kapan keluar? Itu baru keluar tahun 1956 di Jerman Barat. Dan statusnya asumsi kematian berdasarkan kesaksian para staf bunker yang selamat. Ketidakpastian ini, ditambah keengganan Soviet berbagi informasi, jelas jadi lahan subur buat tumbuhnya berbagai macam teori konspirasi. Teori konspirasi kayak gimana tuh? Wah, macem-macem banget. Yang paling populer ya teori kalau Hitler dan mungkin Eva Braun berhasil kabur dari bunker. Ada yang bilang mereka kabur pakai U-boat ke Argentina, atau Antartika, atau tempat terpencil lainnya. Buku dan film soal ini banyak banget. Selama puluhan tahun, misteri nasib akhir Hitler ini jadi salah satu teka-teki sejarah terbesar abad ke-20. Nah ini dia nih bagian akhir yang mungkin akan bikin Anda para pendengar cukup kaget. Setelah puluhan tahun misteri dan spekulasi liar itu, akhirnya, pada tahun 2018, sebuah tim ahli patologi forensik dari Perancis mendapatkan akses yang sangat langka dari pemerintah Rusia. Mereka diizinkan untuk memeriksa ulang secara independen fragmen gigi dan rahang yang selama ini disimpan di arsip negara di Moskow yang diklaim sebagai milik Hitler. dan hasilnya gimana? Apa yang mereka temukan? Hasilnya luar biasa signifikan. Setelah melakukan analisis ilmiah yang sangat detail, membandingkan bentuk gigi, tambalan, jembatan gigi palsu dengan catatan dan foto ronsen gigi Hitler semasa hidup yang juga ada, mereka sampai pada kesimpulan yang nggak terbantahkan. Apa kesimpulannya? Mereka bisa memastikan 100% tanpa keraguan sedikit pun bahwa fragmen gigi dan rahang yang disimpan di Moskow itu memang benar-benar milik Adolf Hitler. Titik. Tidak ada DNA orang lain, tidak ada tanda-tanda kalau itu palsu. Jadi ini bukti definitif ya? Ini bukti ilmiah paling definitif yang kita punya. Penelitian ini secara meyakinkan membuktikan kalau Adolf Hitler benar-benar meninggal di bunkernya di Berlin pada tanggal 30 April 1945. Sekaligus, ini secara efektif mengakhiri semua spekulasi dan teori konspirasi tentang kemungkinan dia berhasil melarikan diri. Fakta dingin dari sains akhirnya menutup bab terakhir dari misteri kematian salah satu tokoh paling kelam dalam sejarah ini. Gila ya perjalanannya. Dari seorang bukan siapa-siapa, seniman gagal, gelandangan, bisa naik jadi diktator absolut yang membawa kehancuran tak terbayangkan bagi dunia. Benar-benar sebuah kisah yang jadi pengingat abadi betapa berbahayanya ideologi kebencian, kultus individu, dan kekuasaan tanpa batas. Jadi, kalau direnungkan, apa sih arti semua ini buat kita sekarang? Kelam masa lalu. Ini pelajaran yang sangat relevan sampai kapanpun. Pelajaran tentang betapa kuatnya pengaruh propaganda, betapa mudahnya masyarakat mencari kambing hitam saat krisis, betapa rapuhnya institusi demokrasi kalau tidak dijaga, dan bagaimana faktor-faktor seperti trauma pribadi, ambisi tak terkendali, serta kondisi sosial politik tertentu bisa berinteraksi dan mengubah arah sejarah dunia secara drastis. Mungkin pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan bukan cuma bagaimana semua ini bisa terjadi pada saat itu, tapi juga apakah kondisi-kondisi yang memungkinkan sosok seperti Hitler, mungkin dalam wujud atau bentuk yang berbeda, di konteks yang berbeda, bisa muncul lagi di masa depan? Sebuah pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa setelah percakapan kita ini berakhir.